Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah pengajian Rumah Sakit Islam Bogor, yang pertama tentunya kita bersyukur Allah masih berikan kepada kita kehidupan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Wabil khusus Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur juga, nikmat yang sampai hari ini kita masih bisa menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di sunnah Nabi semampu kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah, mendapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini karena Ramadan tinggal 10 hari lagi mungkin, atau 11 hari lagi, maka kajian kita berkaitan tentang persiapan Ramadan atau bekal Ramadan, ya, atau istilah kerennya tarhib dan targhib Ramadan, itu istilah kerennya, ya. Kita Ramadan sudah tinggal dekat lagi, sekarang bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita berdoa Ramadan kali ini kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi kekuatan, diberi kemudahan, dan juga yang paling penting juga diberikan kelapangan rezeki juga, agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan amal soleh kita di bulan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan keluar nanti Ramadan, segala tujuan Ramadan tercapai, kita bisa naik level, bisa meraih takwa, bisa meningkatkan takwa, bisa diampunkan dosa-dosa kita, dikabulkan doa-doa kita, dan juga bisa mendapat Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, ya, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mengulang kaji lagi, ya, mengulang kaji bahwa Ramadan itu Allah sampaikan kepada kita banyak tujuannya. Ya, tujuannya banyak, tapi yang utamanya itu satu. Ya, tujuan utama itu satu, la'allakum tattaqun, agar kita semua yang tadinya orang beriman naik level menjadi orang takwa. Itu tujuan utamanya. Ayatnya jelas, kita mungkin semua insyaallah mudah-mudahan sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian, kepada kita untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang takwa. Nah, jadi jelas. Jadi tujuan utama itu agar kita menjadi orang bertakwa. Nah, pertanyaan yang sering kita ajukan, kenapa Allah menginginkan kita menjadi orang takwa? Kenapa menjadi orang beriman aja enggak cukup? Kan ayatnya gitu. Inputnya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ini pertamanya, di sini posisi kita. Ya, dengan proses diwajibkan puasa selama 1 bulan Ramadan, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang sebelum kita, ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang takwa. Kan gitu. Alhamdulillah kita bersyukur kita sudah jadi orang beriman.
Tapi mengapa tidak cukup? Kenapa harus menjadi orang takwa juga gitu. Nah, tentu saja keinginan Allah ini bukan untuk Allah. Segala apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita, dan juga larangan yang Allah kita disuruh meninggalkannya, itu semua untuk kepentingan manusia, untuk kebaikan manusia, untuk manfaat manusia. Bukan untuk Allah. Allah nggak ada kepentingannya. Mau seluruh makhluk, seluruh manusia beriman, tak bertambah kekuasaan dan kemuliaan Allah. Ya, jadi harus kita ingat tuh. Ya, wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir semuanya pun, kata Allah, enggak menambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu. Tidak mengurangi sesuatu pun dari Allah. Nah, semuanya beriman pun enggak mengurangi, enggak menambah kekuasaan kemuliaan Allah. Nah, jadi yang berkepentingan terhadap apa yang Allah berikan agama kepada kita semua untuk manusia. Kitalah yang untung. Kitalah yang mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Nah, balik kita pada yang tadi. Kenapa tidak cukup? Nah, kita mengulang kaji, saya bilang tadi. Kenapa jadi orang beriman saja nggak cukup? Nah, dalam Al-Quran Allah memberikan berbagai macam karakteristik manusia. Manusia yang top itu, manusia yang mulia itu, manusia yang hebat itu, manusia yang dijamin selamat oleh Allah dunia akhirat, yang dijamin bahagia dunia akhirat, itu hanya orang takwa. Modalnya iman sebagai modal pertama. Tapi ujungnya adalah orang takwa. Jadi pertanyaan bahasa kitanya, kalau kita mau selamat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, tidak ada jalan lain kecuali harus jadi orang takwa. Oh, jadi beriman saja nggak cukup. Nggak cukup, karena jaminannya nggak 100%. Artinya masih gambling gitu loh, masih gambling, belum tentu. Ada nggak orang beriman yang selamat hidupnya? Ada, tapi ada juga yang nggak celaka. Ada juga yang celaka. Ada nggak yang bahagia? Ada juga yang nggak sengsara. Ada juga. Jadi kalau masih orang beriman, jaminannya nggak 100%. Ya tergantung kadar imannya. Kalau imannya 10%, ya jaminannya 10%. Bahagia selamat dunia akhiratnya. Kalau imannya 50%, jaminannya 50% juga selamat bahagia dunia akhiratnya. Kalau orang takwa, jaminannya 100%. Kenapa jaminan 100%? Karena orang takwa itu orang yang imannya udah bener. Imannya udah kokoh, udah bulat gitu loh. Istilah kalau kita bikin persennya, imannya udah 100%. Nah, kira-kira begitu. Karena imannya 100%, jaminannya pun ya 100%. Gitu sederhananya. Jaminannya 100%. Kan kita maunya 100% jaminan. Bahkan jaminan husnul khotimah itu hanya orang takwa, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau kita pengen matinya husnul khotimah, pasti dengan jaminan Allah gitu, tentunya insya Allah itu hanya orang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap hari Jumat diingatkan oleh Imam Khatib. Orang beriman, bertakwalah dengan benar-benar bertakwa. Jangan sekali-kali kau mati kecuali dan jadi mati yang muslim, mati yang benar. Nah, itu jaminan itu dimulai dari orang bertakwa. Jadi balik pada kita tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, ada enggak orang beriman hidupnya sengsara? Jawabannya banyak. Ada enggak orang beriman hidupnya enggak bahagia? Jawabannya banyak. Ada enggak orang beriman yang hidupnya banyak kesulitan terus bertubi-tubi enggak selesai-selesai ujian? Jawabannya banyak. Dan enggak ada solusinya. Bisa saja. Pertanyaan lagi, ada enggak orang beriman yang matinya su'ul khotimah? Jawabannya bisa banyak. Pertamaan paling ujung, ada enggak orang beriman masuk neraka? Jawabannya ada. Banyak juga. Walaupun ujungnya nanti masuk surga. Jadi orang beriman memang dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin langsung. Bisa aja ke neraka dulu. Karena ada proses timbang menimbang. Fa amman thaqulat mawazinuhu, apabila timbangan kebaikan orang beriman tadi banyak, lebih banyak dari keburukannya,
fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka hidupnya akan senang, bahagia di akhirat, masuk surga. Tapi orang beriman yang wa amman khaffat mawazinuhu, dia orang beriman tapi timbangan kebaikannya lebih ringan, timbangan keburukannya, kejahatannya, maksiatnya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah, masuk neraka juga. Walaupun enggak kholidina fiha gitu loh. Makanya ayat ini enggak ada kholidina fihanya, enggak ada. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang menyala-nyala. Ya, cuman jangan dibilang, yang penting kan masuk surga Ustadz, lumayan. Bener, tapi di neraka bonyok juga. Satu hari di neraka, itu sampai dengan 1000 tahun di kita sekarang. Jangan pernah berharap masuk neraka, walau 1 detik. Gitu loh. Nah, ya kan itu balik pada tadi. Jadi mari kita. Tapi kalau pertanyaan tadi dibalik atau dilanjutkan, ada nggak orang takwa hidupnya menderita? Jawabannya nggak ada. Nah sekarang tinggal ukur diri kita. Kalau banyak penderitaan yang nggak selesai-selesai, banyak masalah yang nggak ada jalan, banyak kesulitan yang nggak ada kemudahan, itu hati-hati. Karena Allah memberi jaminan, yang jamin bukan ustadz, yang jamin Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dijamin oleh Allah. Barang siapa bertakwa, pasti dikasih jalan keluar seluruh masalah hidupnya. Dikasih jaminan. Yang jamin Allah. Tapi bukan wa may yu'min loh, tapi wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa, dijamin. Itu surat 65 At-Tolak ayat 2. Nanti lanjutannya sedikit kita. Nah, ayat 4-nya juga sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Barang siapa yang bertakwa, pasti Allah jadikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Jadi bukan kita nggak ada masalah, Bu. Semua orang punya masalah. Namanya manusia pasti ada masalah. Mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat, mau layak jelata, mau presiden. Oh, masalahnya banyak. Presiden apa lagi? Walaupun oke gas kan, masalahnya gas kan enggak. Susah juga kan? Jadi semua yang namanya manusia pasti punya masalah. Dan itulah kita diciptakan dengan masalah itu. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia penuh dengan masalah, penuh dengan kesusahan, penuh dengan keluh kesah. Begitulah kita diciptakan. Jadi kalau nggak ada masalah, ya bukan manusia namanya. Nah, tapi bedanya orang bertakwa, sebanyak apapun masalah, selalu ada jalan keluar, selalu ada kemudahan. Kenapa? Allah ikut campur, membantu kita. Allah mudahkan kita. Tapi kalau orang yang nggak beriman, apalagi ya Allah nggak ikut, Allah lepas diri. Silahkan dia masalah dia tangani sendiri. Allah nggak mau ikut campur karena dia nggak beriman. Nah, kalau ada orang yang beriman tapi belum takwa, Allahnya campurnya kadang-kadang atau campurnya nggak penuh. Nggak 100% Allah campur tangannya, mungkin 50%, mungkin 30%, tergantung iman kita. Kalau iman kita 30%, ya Allah bantu kita ya 30% juga. Allah tuh maha adil juga. Jadi gitu. Jadi kalau mau dibantu 100%, dimudahkan 100%, ditolong 100%, diselamatkan 100%, dibahagiakan 100%, dunia akhirat harus takwa. Itu sedikit untuk buka. Biar kita, saya punya ingin, saya pengen dia. Kalau kita jungkir balik kerja dunia, belum tentu kita selamat, Bu. Habiskanlah hidup semua, 24 jam kerja. Belum tentu selamat kok. Biar kita punya duit banyak, belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Biar duit kita banyak. Emang masalah itu hanya masalah uang? Masalah hidup kan bukan hanya masalah uang, masalah anak, masalah istri, masalah suami. Masalah kejahatan-kejahatan. Masalah global dunia, masalah banyak, bukan masalah uang. Mungkin kita punya uang, mungkin dari uang kita nggak masalah, tapi masalah yang lain, masalah hati, masalah tersinggung, masalah marah, masalah sakit. Emang punya banyak uang bisa sembuh? Bu? Banyak tuh orang kaya,
mati juga, udah berobat ke Amerika, berobat ke Singapura, berobat kemana-mana. Emang bisa yang menyembuhkan siapa? Allah. Berobat, iya dia bisa. Yang menyembuhkan Allah. Makanya kita minta kepada Allah itu kalau berobat tuh ya kesembuhan. Kepada dokter minta obat, kepada Allah minta sembuh. Jangan ke dokter minta sembuh, nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Nah, balik pada yang tadi. Jadi kalau mau Allah ikut campur 100% dalam kehidupan kita, maka bertakwalah. Banyak ayat-ayatnya. Ya termasuk juga tadi, ada nggak orang takwa yang hidupnya tidak bahagia? Nggak ada. Ujungnya, ada nggak orang takwa yang matinya su'ul khotimah? Nggak ada, usul khotimah semua. Masuk paling ujung. Ada nggak orang takwa yang masuk neraka? Jawabannya nggak ada. Semua masuk surga. Lihat nanti surat ke-19 ayat 71-72. Hanya orang takwa yang langsung masuk surga. Selain itu neraka dulu. Kalau orang beriman yang dosanya masih banyak, ya dicuci dulu. Makanya kalau mau jaminan yang langsung, mari. Ini ulang kaji kita dulu. Makanya, cuman Allah Maha tahu. Untuk sampai takwa itu susah. Bukan gampang, susah. Untuk jadi orang takwa itu. Allah Maha tahu. Kalau Allah nggak tolong kita, nggak bisa aja pokoknya. Allah Maha tahu. Karena musuh terbesar kita untuk jadi orang takwa itu diri kita sendiri. Apa? Hawa nafsu. Itu musuh terbesar kita. Kalau ada pepatah mengatakan musuh yang paling berat itu musuh dalam. Ini bukan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut masih di luar kita. Musuh di dalam lagi, bukan dalam selimut lagi. Dalam tubuh kita, dalam diri kita. Yang kita pikir kita, padahal bukan kita. Hawa nafsu itu bukan kita loh, Bu. Kita pikir kita turutin, kita ikutin, kita puaskan. Akhirnya menjerumuskan kita. Akhirnya menghancurkan kita. Makanya Allah bilang, wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Fayudillaka an sabilillah. Pasti kau akan tersesat di jalan Allah. Jadi Allah Maha tahu. Susah menjadi orang takwa. Kenapa? Tantangan terbesarnya adalah bukan setan, Bu. Setan itu lemah. Inna kaidah syaitani kana dhaifan, kata Allah. Sungguh tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Bukan setan. Bukan setan. Nah cuman kita ini gara-gara setan nih. Makanya karena Allah tahu bukan setan. Tuh diikat hari. Di kapan? Di kapan? Ramadan. Supaya nggak ada alasan lagi kau nyalahkan setan. Gak ada alasan lagi. Tak diikat 1 bulan. Setan. Biar orang kafir. Biar orang zalim. Biar orang beriman. Semuanya setan diikat. Selama 1 bulan. Tak ada berkeliaran setan. Di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya apa? Jangan cari alasan lagi gara-gara setan. Ya, supaya jangan lagi apa, Bu? Jangan salahkan setan. Ini gara-gara setan nih. Gue ikat, kata Allah sebulan. Lihat loh, gimana bisa nggak? Jadi kalau kita gagal, masih banyak orang yang tidak bertakwa, masih banyak orang yang tidak ibadah, masih ada orang yang tidak beriman, masih ada orang yang kafir dan sebagainya, itu jangan salahin setan. Makanya di akhirat nanti, Bu, lihat surat 14 ayat 22, setan tidak mau disalahkan. Nanti dari akhirat, setelah semua diputuskan sama Allah, yang ke neraka, ke surga, yang masuk neraka semua demo ke setan. Protes. Setan nih gara-gara lo bikin kami gini, celawu apa yang disumpah setan. Lihat ayat itu. Kata setan apa? Fala talumuni. Jangan kau salahin aku. Walumu anfusakum. Salahkan diri kau sendiri. Itu ayat itu. Jadi setan tidak mau disalahkan. Gua cuman gak udah doang. Yang nyuri siapa? Lo. Yang bohong siapa? Lo. Yang berzina siapa? Lo. Yang kafir siapa? Lo. Gua cuman ngajak doang, bisikin doang. Bisikannya pun gak ngancam-ngancam.
Ada nggak orang, lu kalau nggak bikin gini gue cekek kata setan? Nggak ada itu. Nggak ada pernah ada orang kejadian mati dicekek setan, nggak ada. Yang maling siapa? Manusia. Yang bunuh siapa? Manusia. Yang zalim siapa? Manusia. Setan cuma ngapain? Yuwaswisu fi sudurin nas saja. Lemah Allah bilang. Nah, jadi makanya salah satu gunanya ada setan diikat sama Allah sama rubanan supaya jangan ada alasan untuk nyalahin setan. Dasar setan. Gue diikat kok hari ini kata setan. Tapi kenapa Ustaz kok masih bisa orang jahat? Ya itu berarti apa bahasa kita? Setannya diri lu sendiri kan gitu. Kan setan ada dua, minal jinnati wanas. Yang minal jinnatinya diikat, yang wanasnya enggak. Jadi yang diikat setan dari golongan jin. Dari golongan manusia kagak. Maka kalau dibekliar suka bikin maksiat, kita bilang apa? Setan ini yang nampak. Ya, balik pada kaji kita. Ya. Jadi itulah ini bagian dari ketentuan Allah. Bahwa kalau mau selamat, bahagia dunia akhirat, langsung masuk surga, mati husnul khotimah, hisabnya mudah, kamu harus jadi orang takwa. Cuman masalahnya jadi orang takwa susah. Hambatannya naon tadi? Hambatannya apa? Diri sendiri. Maka sekarang Bu, Ramadan ini lawannya diri kita, bukan setan. Diri kita yang menjadi lawan kita. Bisa nggak kita kendalikan hawa nafsu kita sendiri? Nah kalau bisa, selamat. Jadi hambatan terbesar itu adalah karena Allah Maha Tahu dan kita susah, maka dikasih fasilitas nih 1 bulan. Orang beriman, aku kasih fasilitas sama kalian sebulan ini agar kalian bisa mengendalikan hawa nafsu kalian. Diberi fasilitas, setan diikat supaya jangan nyalahin dia. Supaya kita hanya berhadapan one to one. Apa nih? One by one. Kalau orang Medan bilang one day one. Orang Medan bilang one day one. Bukan one by one day one orang Medan bilang. Satu lawan satu. Makanya bukan hanya itu dikasih fasilitas. Setan diikat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup erat-erat. Semua pahala dilipat gandakan, maghfirah diobral. Semua fasilitas Allah buka. Supaya kita bisa meraih takwa di bulan Ramadan. Kalau Ramadan saja yang semua fasilitas enggak dapat takwa, yang gitu salah siapa nanti? Salah siapa? Salah sorangan. Sebulan udah dikasih kesempatan. Makanya dalam satu keterangan dikatakan, barang siapa yang Ramadan datang, nggak bisa dosanya diampuni, nggak bisa meraih takwa, sungguh celaka, terlalu kebangetan. Nah, makanya karena itu ini perlu kita kaji ini supaya punya target. Ramadan ini aku harus dapat takwa. Kalau sudah takwa minimal, takwa lanjutan, takwa naik terus naik. Begitu. Insya Allah. Selesai kaji yang mengulang. Sekarang masuk kaji baru. Jadi pokoknya benahnya harus dapat. Yang untung siapa? Apa tadi keuntungannya? Jaminan 100%. Selamat bahagia dunia akhirat. Jaminan kemudahan. Bukan jaminan termasuk rezeki. Rezeki juga dijamin sama Allah. Orang takwa itu. Halal thayyiban bagus. Makanya lanjutan surat 63 ayat 2 tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Lanjutannya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh lanjutannya. Barang siapa yang bertakwa dimudahkan, dikasih jalan keluar urusan hidupnya dan rezeki yang diberikan dari jalan yang tak disangka-sangka. Makanya Bapak Ibu-ibu, kalau banyak penghasilannya bisa ibu sangka berarti belum takwa, kira-kira kasarnya begitu. Jadi kalau kita rezekinya bisa semua diukur, oh aku dapatnya itu berarti belum takwa. Orang takwa tuh banyak yang nggak tahu berapa dia dapat. Gajinya 1 juta, penghasilannya 20 juta. Dari mana 19 juta? Nggak tahu, dari Allah aja. Ada ya jalan.
Tapi kalau kita rezeki kita tahu, sebulan segini, tahu segitu aja, itu hati-hati loh. Salah satu ciri orang takwa itu apa? Dia nggak tahu berapa dia dapat. Selalu aja ada jalan ke, maka dia nggak pernah takut rezeki. Berapa gaji kau? 2 juta. Nggak pernah dia sedih. Kenapa? Penghasilannya lebih dari itu. Kan ada aja jalan kemudahan Allah. Tiba-tiba ini, tiba-tiba dapat itu, tiba-tiba disuruh ini, tiba-tiba ada aja rezeki yang dia nggak sangka-sangka. Kalau nggak disangka-sangka itu berarti apa? Nggak bisa di, coba hati-hati loh. Nah, ini dokter-dokter gajinya bisa disangka-sangka nggak nih dapatnya? Kalau bisa disangka-sangka semua hati-hati. Karena ayat ini ngomong barang siapa yang takwa banyak rezeki yang tidak disangka-sangka. Berarti nggak disangka-sangka, nggak pernah tahu. Berarti bukan gaji dong. Karena kan nggak bisa disangka. Kalau gaji bisa disangka nggak? Bisa. Ini penghasilan yang kita nggak tahu tah dari mana. Hanya siapa yang tahu. Makanya orang takwa itu nggak pernah takut rezeki. Kenapa? Pasti ada jaminan, pasti ada kemudahan, pasti ada jalan. Walaupun nggak nyampe ininya, tapi hatinya nyampe, yakin dia. Nah itu salah satu bedanya orang beriman sama orang takwa. Orang beriman, imannya belum yakin sama Allah. Masih apa iya? Nah orang takwa itu imannya udah yakin, nggak ada ragu sama Allah. Sedikit pun nggak ada ragu. Itu bedanya. Jadi kalau kita sering ragu-ragu, apa iya ditolong Allah? Apa ini? Nah, itu hati-hati itu. Itu salah satu ciri bukan belum bertakwa. Kalau takwa nggak ada ragu sedikit pun. Kenapa? Orang takwa itu imannya udah bener. Lihat surat 2 177. Dimulai dari iman, ujungnya apa? Ulaikal ladzina shadaqu wa ilaikumul muttaqun. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala dan seterusnya. Ujungnya orang beriman yang takwa itu apa? Mereka itu orang yang imannya sudah benar dan mereka itu orang yang bertakwa. Jadi orang takwa itu imannya udah kuat, enggak goyang-goyang lagi. Pantas matinya husnul, pantas matinya husnul karena imannya udah naik terus atas jaminan Allah. Kalau orang beriman enggak, Bu, masih gini. Naik dekat orang soleh di masjid ke tanah suci. Kalau sudah pulang lagi turun. Jadi orang beriman itu bisa naik turun tergantung situasi, kondisi, posisi. Situasi bagus, kondisi bagus, posisi bagus, imannya naik. Kok lagi senang, lagi susah, naik. Lagi senang, turun. Di masjid, naik. Di luar masjid, Ramadan. Luar Ramadan, di Mekah, di Masjidil Haram, naik. Di tanah air, turun. Sama orang soleh, sama orang salah. Kalau orang takwa enggak? Mau sama orang benar, mau sama orang salah, mau lagi susah, mau lagi senang, mau rame, mau sendiri. Mau lagi, mau di Mekah, mau di tanah air, mau Ramadan, di luar Ramadan, kapan saja, di mana saja. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa dia di mana saja dia berada. Kapan saja. Enggak tergantung situasi, kondisi, posisi. Mau situasi enggak bagus, kondisi enggak bagus, posisi enggak, tetap dia terjaga. Makanya pantas matinya husnul khotimah. Kalau orang beriman kan enggak? Ya lagi naik, mati, alhamdulillah. Husnul khotimah. Kalau lagi turun meninggal, husnul khotimah. Lagi senang dunia, lagi maksiat, lagi senang-senangnya dunia apanya, bahasa kitanya, hawa nafsunya, mati, na'udzubillah. Balik pada gaji kita. Nah kalau gitu Ustaz, kami pengen orang takwa, cirinya gimana? Ini yang penting ciri ini. Dengan ciri ini kita, saya harus dapat ini. Ramadan ini harus dapat ciri itu. Saya kasih tahu cirinya supaya Ramadan kita pakai. Targetnya Ramadan harus dapat takwa. Cirinya apa? Biar kita bisa ngikut. Nah takwa itu Bu, saya bagi 3 level. Saya bagi 3 level. Ya, minimal kita takwa minimal aja dah. Takwa itu ada 3. Ada takwa minimal, ada takwa maksimal, ada takwa tengah-tengah sedang. Nah ini 3 saya kasih tahu cirinya. Yang udah ciri nomor 1 naik ke level 2 yang sedang. Yang sudah sedang kalau bisa naik level yang tinggi. Ini ayatnya ada Pak. Cuman yang ada 1 sama 3. Yang tengah-tengah ini ya hanya logika saja. Apa takwa minimal? Ayatnya surat 464 ayat 16.
64 At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, kata Allah. Ini namanya takwa minimal. Bertakwalah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Betul? Surat 64 At-Taghabun ayat 16. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ada hak, ada takwa yang paling top. Nah, ini yang kita dengar tadi. Setiap Jumat khotib pasti ngomong ini. Wajib dia ngomong ini. Tentang takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takwalah kamu dengan haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa. Itu saya bilang tadi takwa maksimal. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali mati orang muslim. Nah, karena ada yang minimal, ada maksimal. Nah, saya pakai logika tengah-tengah dah. Jangan hitam putih banget lah. Ya, tengah-tengah lumayan lah. Yang minimal aja kalau dapat udah bagus sekali. Ya, jadi ada berapa takwa? Minimal, sedang, maksimal. Kalau dalam Al-Quran, yang jelas ayatnya orang beriman itu dibagi 3. Ada orang beriman yang zalim, ada orang beriman yang tengah-tengah, ada beriman yang sabiqun bil khairat. Oh, ini ada bunyi ayatnya. Surat 34 ayat 32 ada. Bukan, sorry, surat 35 ayat 32 ada. Jadi orang beriman tuh ada beriman yang zalim, ada beriman yang 50-50, ada beriman yang bagus banget. Nah, beriman yang bagus banget ini takwa. Nah, kalau kita yang mana, Bu? Yang 50-50. Apa 50-50? Ya tadi naik turun. Ya. Ngaji rajin. Apa lagi? Maksiat senang juga. Sholat rajin 5 waktu alhamdulillah. Tapi nipu masih oke, kan gitu. Ini bukan di sini. Ini bagus-bagus semua nih. Wajahnya udah kelihatan orang-orang setengah soleh. Oh, kalau bila saya bilang soleh nanti bangga kali. Harus setengah soleh biar ada ininya. Yang mudah-mudahan kita tujuannya yang paling top lah. Balik pada kaji kita. Ya, jadi takwa itu ada 3. Nah, minimal kita dapat nih. Apa ciri minimal orang takwa? 1, cirinya ada 3. Ya. Jadi ada 3. 1, mengerjakan yang wajib dengan sempurna. Jadi sudah mengerjakan yang wajib dengan sempurna, dengan baik maksudnya. Lengkap. Makanya nanti kita harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Sudah mengerjakan apa? Wajib dengan sempurna, bukan dengan sempurna. Beda dengan orang beriman biasa. Orang beriman biasa mengerjakan yang wajib juga, tapi bisa jadi nggak sempurna. Ciri yang kedua, sudah meninggalkan haram yang haram-haram. Semua yang haram-haram sudah dia tinggalkan. Jadi apa tadi? Yang wajib-wajib dengan sempurna. Yang kedua, yang haram-haram tinggalkan. Kalau ini kepada Allah yang 2 ini. Yang ketiga, dia baik sama orang. Artinya tidak zalim sama orang. Tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menzalimi orang. Walaupun baik kali belum juga gitu loh. Tapi minimal dia nggak nyakitin orang. Nah, 3 nih cirinya, Bu. Ini namanya apa? Takwa minimal. Makanya Ramadan kalau mau dapat takwa minimal, cari yang 3 nih, kerjakan yang 3 nih. Makanya belajar. 1, yang wajib-wajib, kerjakan dengan sempurna. Contoh, sholat, yang sempurna gimana? Yang sempurna gimana, laki-laki? Woi, laki-laki, sempurna gimana? Masjid. Berarti kalau kau tak ke masjid, gak dapat kau takwa, kasarnya begitu. Kecuali darurat.
Mohon maaf, agak keras sedikit. Ini bukan bicara sunat nggak sunat. Kau mau dapat takwa nggak? Ya kalau nggak ke masjid, ya kau beriman saja. Ini kan mau naik level. Ibarat apa namanya? Ibarat pegawai. Ini udah direktur. Nah kira-kira begitu. Kalau kau kerjanya biasa-biasa, ya sudah, kau pegawai saja sudah. Jangan mau jadi direktur. Kok jadi ke situ larinya? Soalnya dengar kabar, masih bisa ada pengganti direktur. Mau juga jadi direktur kalau gitu. Cuman bukan ilmunya. Nah kira-kira kasarnya gitu. Jadi kalau mau tempat yang tinggi, ya harus syaratnya pun berat. Nggak mungkin mudah. Jadi kalau mau sholat di rumah, ya sudah, kau jadi orang beriman saja, nggak apa-apa. Ya Allah, aku mau sholat di rumah, tapi aku mau takwa. Nggak bisa gitu dong. Nah jadi gitu, kerjakan sempurna yang wajib. Apa aja yang wajib? Sholat wajib, sempurnakan. Bagi ibu-ibu, berarti apa sholat yang sempurna? Tepat waktu, jilbabnya bagus, tempatnya bersih, laki-laki di masjid. Nah gitu. Khusyuknya, ada belajar tentang khusyuk kemarin. Amalkan. Kalau kecepatan 100 km per jam, belum. Sempurnakan yang wajib. Apalagi yang wajib-wajib, termasuk puasanya, zakatnya. Kalau haji udah enggak ada wajib, kan kewajibannya bukan di puasa, apalagi kewajiban. Pakai jilbab perempuan wajib enggak? Kalau mau takwa pakai jilbab, walaupun Ramadan doang minimal pakai dulu. Makanya saudara-saudara Bu, kalau ada kawan kita yang Ramadan dia pakai jilbab, di luar Ramadan jangan dimarahin, alhamdulillah dulu. Tumben pakai jilbab, jangan. Alhamdulillah, minimal dia takwa di Ramadan lah, di luar tuh ya mudah-mudahan nanti ngikut lah. Jadi kalau perempuan tak mau pakai jilbab, beriman mungkin iya, tapi takwa enggak. Udah selesai. Oh takwa enggak? Aku enggak pakai jilbab, tapi takwa enggak. Ada ceritanya itu. Orang pakai jilbab aja belum tentu jadi takwa, apalagi tak berjilbab. Bukan saya katakan tak beriman ya. Kita bicara takwa nih, cara level tinggi, bukan yang cetek-cetek lagi. Jadi sempurnakan yang wajib. Maka harus tahu mana yang wajib kita, apa aja yang wajib-wajib. Termasuk nanti ya yang ketiga itu kewajiban juga kepada manusia yang ketiga. Apa? Memberi nafkah istri dengan bagus, melayani suami itu bagian dari wajib, Bu. Sempurnakan juga. Ramadan servis yang mantap sama suami. Loh kok beda deh Ramadan? Kata Ustaz, sempurnakan yang wajib. Woi, sedap kan awak istri kayak gitu? Lain servisnya. Nggak minta pijit, tiba-tiba dipijit dia. Selama ini kan, kok tiba-tiba kita pijit-pijit kan, ujung-ujungnya apa? UUD kan? Ini enggak, ujung-ujungnya UP, ujungnya pahala dari Allah. Sedap punya istri kayak gini. Jadi sempurnakan yang wajib. Baik kepada Allah, maupun kepada manusia. Nah, maka belajar mana yang wajib. Yang kedua, yang minimal. Apa yang minimal? Tadi. Jauhkan yang haram. Makanya belajar mana yang haram. Walaupun haram itu ada, Bu. Pokoknya semua yang haram lah. Mau haram yang besar, mau haram yang tengah, mau haram. Pokoknya tinggalkan semua yang haram. Judi haram gak? Tinggalkan. Apa lagi? Riba haram gak? Tinggalkan. Harus belajar mana yang haram. Bohong haram gak? Kecuali terpaksa gitu. Gak ada kecuali. Gak ada bohong terpaksa. Jadi belajar mana yang haram-haram. Riba, fitnah. Jangan Bu. Minimal Ramadan sajalah dulu. Di luar Ramadan itu mudah-mudahan Allah kasih jalan lah. Kalau makanya saya bilang dulu pernah. Kalau kita udah sampai level takwa. Insya Allah di luar Ramadan Bu. Iman kita dijaga terus sama Allah. Asal dapat dulu level itu. Saya mulai sekarang belajar. Makanya belajar mana yang wajib. Baik kepada Allah maupun kepada manusia. Terus belajar yang haram. Mana aja yang haram. Apalagi yang haram Bu? Fitnah apalagi. Termasuk ghibah. Ghibah itu apa? Menceritakan aib orang. Ramadan tutup. Jangan ghibah-ghibah. Ada orang yang ngajak ngobrol yang udah tinggalin gitu. Maaf saya puasa. Cuman jangan ditambah, maaf saya puasa ntar malam aja. Jangan. Atau habis Ramadan ya, jangan.
Mudah-mudahan Ramadan berhenti, harapannya di luar Ramadan nanti juga, karena orang takwa tadi apa? Imannya nggak akan turun, tuh naik terus. Ramadan itu tetap bagus, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, yang ketiga, menghindarkan kezaliman kepada manusia. Apa aja kezaliman itu? Sebenarnya ini sudah tercakup di nomor 1, nomor 2, tapi sengaja kita spesialkan. Jangan sakitin orang. Makanya di Ramadan ini, Bu, kalau kita sempat banyak dosa, minta maaf tuh. Tuh, yang nomor 3, untuk lanjutan nomor 3 nih, minta maaf. Minta maaf. Ya. Minta maaf. Makanya kita kan, walaupun ini tidak ada langsung kalimat langsung dari Nabi, tapi bisa kita pahami. Karena Ramadan pencucian dosa buat Allah, untuk manusia ya kita minta maaf. Ya, cuman jangan broadcast. Yang parah-parah, Pak, saya pernah punya salah, tolong maafin saya ya, Bu, tolong. Cuman gak usah diceritakan salahnya apa, kecuali uang. Kalau uang harus dikasih tahu. Kemarin saya nipu Bapak 500.000, ini saya kembalikan. Nah, boleh kalau itu. Tapi kalau urusan yang lain-lain gak usah. Kalau uang, hati-hati, harus disebutkan. Selain uang boleh. Pak, saya pernah zalim gitu. Kita tanya, apa rupanya? Ya pokoknya saya minta maaf deh gitu. Ah, tolong sebut, jangan paksa-paksa juga, tolong disebut. Nanti disebutnya tambah nggak dimaafkan nanti, malah tambah marah. Ya saya bilang Bapak dulu jelek, Bapak gitu. Oh, dia tahu. Katanya marah pula, dia gak jadi dia maafin kita. Ada. Itu minimal. Nah, yang kedua, yang sedang. Ini biar kita bisa, kalau ibu-ibu udah lewat di sini, bapak-bapak udah lewat, ini kita masuk takwa sedang. Nah, takwa sedang itu di samping yang takwa minimal tadi ditambah 1, sudah rajin mengerjakan yang sunat. Makanya belajar juga mana yang sunat-sunat. Makanya Ramadan perbanyak yang sunat di samping yang wajib. Jadi yang di dalam Ramadan yang wajib sempurnakan, yang sunat diperbanyak. Itu berarti pengen naik level takwa yang sedang. Yang wajib kerjakan dengan sempurna, tambah perbanyak yang sunat-sunat. Nah, yang nomor 2 tadi, tinggalkan yang haram, kurangi yang makruh. Kalau yang haram, tinggalkan semuanya. Yang makruh, perkurangin. Tahu arti makruh, Bu? Arti makruh, dikerjakan, tidak berdosa, ditinggalkan, berpahala. Tapi sebenarnya bisa juga, Bu, yang ini dosa-dosa kecil juga bisa. Enggak sengaja nengok aurat orang, atau agak lama nengokin aurat orang, cepat istighfar. Karena kalau dosa kecil istighfar selesai. Karena dosa besar nggak bisa, Bu. Nggak cukup istighfar, dia harus tobat. Nah, kalau Ramadan saja kita bikin yang haram, apalagi di luar Ramadan, parah banget. Nah, makanya untuk bisa naik level ini, Ramadan tuh tinggalkan yang haram sama sekali. Kalau naik sedang apa? Mulai yang haram dikurangi, yang apa? Yang makruh dikurangi. Rokok haram atau makruh? Kalau yang bilang haram, jangan kerjakan sama sekali. Kalau yang bilang makruh, kurangi banget. Ya, plus istighfar. 1 tarikan istighfar, 1 tarikan istighfar. Astagfirullah. Ramadan, loh kok nggak gitu? Ramadan bilang. Jadi gitu. Yang kedua. Nah, yang ketiga, sudah mulai banyak kebaikan-kebaikan kepada manusia lainnya. Sudah mulai banyak berbuat baik kepada manusia. Oh. Makanya Ramadan kita dianjurkan apa? Banyak membantu orang. Itu salah satu apa? Supaya naik level takwa tengah, takwa sedang. Kalau yang minimal kan tidak zalim. Kalau sekarang apa? Di samping tidak zalim sudah berbuat baik. Udah lebih dia. Itu nakwanya sedang. Makanya mulai sekarang belajar mana yang sunat. Kalau yang sunat rasanya kita nggak banyak inilah, nggak banyak susah lah, udah sering. Yang makruh yang sering kita. Jengkol, makruh nggak, Bu? Jangan puasa dimakan, Bu. Udahlah nggak puasa aja, sudahlah nggak puasa aja mulut bau, makan jengkol, apalagi tanpa. Jangan pula
ini kan mulutnya kayak baunya bunga kasturi gitu. Hahaha. Kalau buat jengkol janganlah, marah orang nanti. Ya, jadi gitu. Makanya belajar mana yang makruh-makruh. Supaya apa? Kita bisa tinggal. Termasuk itu makruh apa, Bu? Buang-buang waktu. Tahu buang-buang waktu? Tahu buang-buang waktu? Ya, buat HP lama-lama. Enggak pun yang haram. Tapi berjam-jam. Itu kan makruh. Tidur aja kerja. Makruh, Bu. Kalau untuk ngantuk, kenapa boleh? Tapi kalau udah tidur itu jadi makruh. Nah kalau kita istilahnya apa tuh buang-buang waktu tuh kalau mau Ramadan, mau buka puasa namanya apa? Ngabuburit. Nah itu jangan juga. Tahap pengalur ngidul. Apa istilahnya? Nunggu apa? Nunggu berbuka ngaji. Nunggu berbuka zikir. Atau siapin makan. Gak usah jalan-jalan apa namanya itu. Ya ngabuburit istilahnya ya. Nah, yang makruh-makruh, walaupun nggak haram, tapi kalau jalan-jalan yang aurat orang haram. 2, level menengah. Yang paling top level haqqo tuqati. Ini paling top. Nah kalau ini namanya sudah takwa hati namanya. Kalau yang 2 ini takwa amal. Yang 2 ini namanya takwa amal. Yang top ini udah takwa hati. Hatinya pun terjaga. Di samping dia udah menjauhkan yang haram, mengurangi yang makruh, apalagi mengerjakan, menyempurnakan yang wajib, menambah yang sunat, ini udah pasti dia tambah mengerjakan amalan-amalan hati. Prasangka buruk dia hilangin, dia maafkan kesalahan orang. Jadi takwa tahu hati. Menjauhi iri dengki. Pokoknya takwa hati lah. Ikhlasnya bertambah. Apalagi sabarnya bertambah. Tawakalnya bertambah. Husnuzonnya bertambah. Itu semua adalah amalan-amalan hati. Nah di sini. Menjauhkan benci-benci sama orang. Woi top. Jadi sudah amalan apa, Bu? Jadi takwa itu ada 2. Ada takwa amal, ada takwa hati. Nah, takwa yang tadi ini, yang minimal ini takwa amal namanya. Makanya bunyinya amal semua itu. Amalnya mengerjakan yang baik dan meninggalkan. Kalau di sini bukan sudah apa? Sudah lewat ini nambah amalan-amalan hati. Ini orang udah senyum aja kerjanya, Bu. Baik. Senyum yang benar bukan senyum yang apa namanya? Senyum apa namanya itu? Ya senyum-senyuman, enggak, senyum ikhlas. Kenapa? Hatinya udah lapang. Nengok orang enggak benar senyum. Ya. Udah enggak ada lagi yang begitu-gitu. Insya, ya bukan berarti saya udah sampai ini ya, kita coba semuanya lah pelan-pelan. Minimal inilah yang minimal, yang lain pelan-pelan gitu. Termasuk juga yang hatinya pelan-pelan, walaupun kita belum nyampe di sini, yang hatinya pelan-pelan kita perbaiki juga. Iri, benci, dengki, maafkan, apa semua pelan-pelan. Kita hapus semuanya. Insya, nah ini cari di bulan Ramadan. Kerjakan di bulan Ramadan. Insya Allah, kalau kita punya target, sungguh-sungguh Allah kasih jalan. Tapi kan udah tahu lagi, oh ini. Tinggal bismillah. Kita ulang lagi. 1, takwa minimal. 1, sempurnakan. Berarti belajar apa, Bu? Yang wajib-wajib. Yang kedua, tinggalkan yang haram. Total 100%. Makanya belajar mana yang haram. 3, jauhi kezaliman sama orang. Nah kalau punya kezaliman, berarti minta maaf. Karena kalau maaf pada manusia nih Pak, Allah nggak mau ikut campur urusan kalian. Walaupun Allah Maha Pengampun, tapi antar manusia Allah nggak mau ikut campur. Kalau nggak dimaafkan, ya nggak bisa. Yang penting kita minta maaf. Kalau udah kita minta maaf, dia nggak mau maafin, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Ya Allah, saya sudah minta maaf ya Allah. Dia nggak mau apa itu urusan dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya, jadi gitu. Itu yang minimal. Yang kedua, yang sedang. Apa tadi? Di samping yang minimal, menambah yang memperbanyak yang sunat-sunat. Maka belajar mana yang sunat. Dan saya pikir ini nggak sulit. Semua udah kita tahu, baca Quran, zikir, sholat sunat, bersedekah, apa itu semua yang sunat-sunat. Membantu orang dan seterusnya.
Nah kalau mau top lagi Pak, iktikaf. Itu walaupun sunat tapi top. Itu top. Nah, kalau bisa iktikaf, itu ibadah sunat. Salah satu ibadah sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, itu adalah iktikaf. Ya. Terus sholat malam. Kalau sholat malam kan itu wajib bagi Nabi. Iktikaf itu biasanya mengapa ada kata-kata sunat? Karena Nabi pernah meninggalkannya. Maka disebut sunat. Karena Nabi pernah meninggalkannya. Tapi ibadah ini, iktikaf ini, walaupun sunat, tapi Nabi tidak pernah meninggalkannya semenjak disyariatkan. Jadi semenjak Rasulullah itu hijrah, dulu Bu, sebelum Nabi hijrah, itu Nabi kalau sebelum jadi Nabi, dia iktikafnya di mana? Di Gua Hiro. Tahannus istilahnya. Setelah jadi Nabi, syariat, tahannus nggak ada lagi. Tapi begitu setelah hijrah, Allah ganti menjadi iktikaf di masjid 10 hari. Itu nanti kita bahas pada waktu khusus. Ya, yang kedua, yang sedang tadi apa? Menjauhkan, meninggalkan yang makruh. Mengurangi bukan mengurangi yang makruh-makruh. Belajar mana yang makruh. Terus yang ketiga, takwa yang top, hakku tukati apa? Takwa hati. Di samping 1, 2 sudah menata hati, Bu. Insya mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa capai yang 3. Kalau yang sudah 1, naikin kedua. Yang 2, naikin ketiga. Kalau ketiga, udah top banget. Insya mudah-mudahan manfaat. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Doa untuk majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.